Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Eko Trijudi dan saya adalah market analis untuk forexchef.com. Dan seperti biasa setiap hari Minggu kita mau bahas outlook untuk market selama sepekan ke depan. Berarti kita bicara untuk potensi pergerakan market sampai satu minggu ke depan dari 11 sampai 15 September 2023. Oke, langsung aja ya tanpa berpanjang lebar kita mulai dari gold. Nah, gold kita pakai time frame 4 jam karena kita mau ngecek outlook satu minggu ke depan. Ini ada yang menarik. Menariknya apa ini nih? Yang pertama sobat trader adalah ini, kalau kita lihat memang ya, kalau kita lihat di zoom out nih, katakan seperti itu, kita bisa melihat pergerakannya whipsaw up and down cukup lebar, tetapi kalau kita kembali melihat kaidah trennya, yang klasik aja, di mana ini high-nya makin rendah, low-nya makin rendah, ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun dia naik turunnya cukup kenceng, untuk satu minggu ke depan ada kemungkinan untuk gold ini masih berpotensi untuk turun. Apalagi kalau kita melihat kondisi seperti ini ya, kita bisa melihat ada high di sini, low di sini, ini ada dua swing high, makin turun kita mungkin bisa ambil Fibonacci retracement dari sini ke sini. Tentu saja ini berbeda-beda mungkin point of view-nya ya, but it is totally okay. Kalau kita lihat sekarang, sempat sampai ke sini goldnya ya. Ini adalah area resisten kita di 1951,56 dan ini adalah kalau kita sebut ini adalah area kritis resisten critical resistance dari gold untuk outlook mingguan dari time frame 4 jam yang mana ini adalah area 76,4 Fibonacci retracement. Oke, memang kuncinya di sini. Kuncinya masih di sini yaitu 1972,15. Jadi selama price nggak atau harga nggak tembus ke atas level tersebut, masih ada kemungkinan dia turun. Apalagi kalau kita lihat sekarang, kita masuk ke sini, kita zoom in, ini saya bisa melihat, kalau sobat tadi bisa lihat bareng-bareng juga, ini ada satu pola yang biasa kita kenal dengan nama pola bearish engulfing line, yang mana ini adalah satu indikasi bearish. Sebenarnya kalau kita bicara candlestick pattern, kita tidak bicara precisely harus sekian rasionya, kita lihat bentuknya aja. Secara kalau kita ngelihat kondisi seperti ini secara filosofi sih masih lebih besar peluang untuk harga bergerak turun daripada dia naik. Tentu saja kita tetap berpatokan pada area resisten ini ya, kritisnya di sini ya, di 1951,56 tadi. Jadi kalau saya melihat, kita mungkin bisa cari area sell di area ini, lebih kurang. Ya, mungkin kita bisa ambil 50%, jadi in case dia balik lagi ke sini, kita ngambilnya di area ini aja, nggak apa-apa. Jadi area ini adalah kisaran 1918,22 sampai 1938,82. Saya tulis ya. Ini adalah area resistennya ya, atau area entry sell kita untuk minggu ini adalah area 1980, ulangi 1918,22 sampai 1938,82. Itu area yang kita coba cari. Kebetulan ini seperti yang saya bilang tadi, ini kita sudah bisa menemukan ada apa tadi di sini? Pola bearish engulfing line, yang mana pola ini sebenarnya dia ngikutin atau terjadi setelah ada sedikit pergerakan konsolidasi di sini. Sebenarnya memang akan lebih confirm apabila harganya break ke bawah ini. Kalau harganya break ke bawah 1918,22 akan terbuka besar lebar kemungkinan harga akan bergerak ke area ini, setidaknya ke area 1905,48 yang ini sampai 1884,89. Jadi kalau saya tulis itu area target down-nya untuk gold di pekan ini adalah area 1905,48 sampai 1884,89 kalau dia berhasil break ke bawah ini garis area support di area 1918,22. Jadi kalau kita mau bikin setup trade mungkin ya agak sedikit lebih bawah lah ya, mungkin setup sell-nya itu kira-kira mungkin di apaan itu? Oh ini, oke.
Jadi setup sell-nya itu mungkin kira-kira di area ini, oke. Kemudian kita bisa stop loss kita tempatkan di area sini 1951. Kemudian targetnya bisa kita taruh di sini. Nah, kira-kira itu risk reward rasionya 1:1 ya. Sobat trader tinggal catat aja level-level atau area-area kunci kita untuk minggu ini. Yuk, kita lanjutkan sekarang pembahasan kita ke crude oil. Dan crude oil ini tidak kalah menarik dibandingkan dengan gold tadi ya. Ini kalau kita lihat sobat trader, ini kayak dia berada di crossroad, berada di persimpangan jalan. Kalau kita melihat dari sini, lihat yang jelas aja ya. Ini kalau kita lihat ya, oke lah kita bisa sepakat ini pergerakannya sedang up. Dan kalau kita lihat ini sobat trader, kalau kita ambil garis di atas seperti ini, kemudian saya perbaiki sedikit, oke, lalu saya ambil lagi garis di bawah dari sini. Ini juga saya sudah bahas ketika live di hari Jumat ya. Nah, ini ada potensi, baru potensi pola ascending triangle. Oke, nah yang menarik adalah pola ascending triangle memang pada dasarnya dia adalah pola continuation, di mana kalau dia break ke atas upper line ini, ke atas garis yang atas ini nih, nah itu akan confirm polanya dan biasanya akan diikuti oleh pergerakan setidaknya seperti ini ya. Jadi targetingnya itu sama dari sini ke sini jaraknya. Jadi targetnya sekitar ini. Nah, itu berarti targetnya di area ini, saya hapus dulu ya biar nggak nutupin. Itu targetingnya, nah, itu target pertamanya itu di sini, target kedua di sini. 89,4 lah ya kira-kira sampai 90,85. Jadi targetnya 89,4 sampai 90,85. Target pergerakan crude oil di minggu ini kalau dia berhasil break ke atas upper line ini. Upper line ini sendiri berada di area 88 ya sobat trader ya, 88. Oke, tetapi walaupun tadi saya katakan bahwa pada dasarnya si ascending triangle ini adalah pola continuation, tetapi kalau justru dia yang terjadi sebaliknya, dia nggak break ke atas upper line-nya, tetapi justru dia break ke bawah lower line-nya, kita tinggal cek aja area support di sini sobat trader, itu kisaran kira-kira ya, kira-kira itu di area 84,9. Oke, kalau dia break ke bawah level tersebut berarti pola ascending triangle ini fail menjadi continuation pattern. Yang terjadi adalah dia akan berubah menjadi reversal pattern. Jadi kalau dia nanti break ke bawah lower line dan diikutin penembusan ke bawah 84,9, ada kemungkinan harganya akan bergerak seenggaknya ke area support yang ini nih. Ya, kalau kita ambil area mungkin ya mana nih, sini sampai sinilah kira-kira ya. Jadi areanya kemungkinan kalau dia break ke bawah 84,9 kemungkinan akan menuju 81,66 sampai 79,75. Oke, itu untuk crude oil sepanjang pekan ini. Yuk, yang masih mau tahu gimana euro dan pound sterling, stay tune. Kita akan bahas sekarang euro USD. Nah, euro USD ini masih setia dalam downtrend ya. Kalau kita zoom seperti ini, kita ambil pergerakan setidaknya dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan minggu lalu lah ya, yaitu sekitar tanggal 8 September 2023 dia masih bergerak dalam downtrend. Nah, sekarang kita lihat nih pergerakan downtrendnya ini, kalau kita ambil nih swing terakhir aja ya, ini kita ambil Fibonacci retracement dari sini ke sini, asumsikanlah ini akan menjadi swing low, maka kita bisa melihat ada level-level support dan resistance yang cukup oke yang disediakan oleh si Fibonacci retracement ini. Kita bisa ngambil untuk area acuannya atau resisten acuan golden ratio-nya itu di kisaran 1.07846 sampai 1.08457. Oke. Kemudian kita punya satu support kunci di area sini sobat trader. Saya tulis di sini aja ya. Sinilah kira-kira ya 1.06856. Nah, di sini ini adalah support kunci kita untuk minggu ini. Nah, jadi kalau untuk strategi atau setup trading yang bisa kita rencanakan adalah pertama, kalau saya sih kita pantau dulu ya area support ini. Jadi kalau dia break ke bawah area support tersebut, kemungkinan minggu depan kita akan lihat area 1.06
856 sampai 1 poin ulangi salah ya, bukan di situ. Jadi areanya 1.06245 sampai 1.0556. Jadi kemungkinan akan ke situ areanya. Jadi kalau kita mau ambil sell, mungkin ketika dia break ke bawah area ini, oke, stop lossnya kita bisa ambil di sini sobat trader. Nah, kira-kira di situ target maksimalnya kita bisa ambil di sini. Kira-kira di situ itu risk reward ratio-nya lebih kurang 1:1, masih cukup oke. Oke. Kemudian, nah, ada kemungkinan yang kedua, strategi atau setup trade yang kedua adalah kalau nanti kita ternyata melihat harga pull up atau pull back atau masuk koreksi lagi ke area golden ratio itu, kita bisa coba lagi ambil posisi sell di situ. Ya, misalkan untuk kuncinya misalkan di tengah-tengah sini ya, di 50%, misalkan kalau kita sell di sini, berarti tapi stop lossnya saya sarankan ambil yang ini dan TP-nya ambil yang ini karena kita mainnya agak panjang, berarti itu juga 1:1. Jadi kalau saya sarankan sih stop lossnya itu perhatikan area resisten kunci di 1.09447. Targetingnya tetap saja di area sini ya, sini. Oke, ada 1.07467 juga yang perlu diperhatikan. Oke, terakhir kita akan bahas GBP USD-nya. Pound sterlingnya ini berarti dia juga masih downtrend, masih kelihatan sekali di situ ya. Kalau kita zoom out juga kelihatan tuh masih under pressure. Ya, kita bisa ambil dengan asumsi ya, asumsi saja berarti kita ambil ini swing high-nya, ini swing low-nya. Berarti kalau kita ambil Fibonacci retracement dari sini ke sini, oke. Kemudian kita punya support kuncinya itu di area 1.24451. Nah, itu perhatikan sobat trader, kalau dia break ke bawah area tersebut, kemungkinan minggu ini kita akan melihat area 1.23743 sampai 1.22951. Nah, so kalau Anda mungkin sell di area ini, kalau dia break ke bawah area tersebut, sell di situ misalnya, targetnya di sini maksimal boleh, kemudian TP-nya di sini aja. Nah, di area 61,8, di 50% aja, nggak usah jauh-jauh tuh. Itu kira-kira 1:1 juga untuk risk reward ratio-nya. Tapi kalau mau ambil maksimal di sini sih boleh ya. Tapi nanti perhatikan risk reward ratio-nya juga. Ya. Oke, kemudian kalau dia naik dulu gimana Pak? Kita akan cek dulu area golden ratio-nya di sini, yaitu area 1.25597 sampai 1.26305. Kalau nanti dia pullback masuk ke area situ, kita bisa cari konfirmasi sinyal sell di situ. Targetnya tentu saja kembali ke area ini. Jadi misalkan kita ambil 50% di sini, sellnya misal ya, ini stop lossnya ambil di sini boleh, take profitnya boleh ambil di sini. Itu berarti area resisten kuncinya di sini, yaitu kisaran berapa tuh? Kisaran 1.27456 lah kira-kira untuk stop lossnya ya. Oke, targetnya tetap di support yang sini tadi 1.244 berapa tadi? 51 ya. Oke, sobat trader, mungkin itu dulu yang bisa saya bahas untuk malam ini. Untuk sepekan ke depan, jangan lupa setiap setup trading selalu sertakan stop loss dan hitung modal Anda supaya tidak overtrade dan bisa optimal juga. Saya Eko Turjini pamit dulu. Selamat malam, salam profit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.